Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم معاشر المسlimin wa zumratal mu'takifin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya sampai besok pada hari kiamat.
Tak lupa khotib mengajak pada diri khotib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratil mu'takifin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khotib akan menyampaikan khutbah dengan tema Islam, Tradisi dan Toleransi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selayaknya kita wajib bersyukur walaupun terpaut jarak yang jauh dan berada di zaman yang berbeda dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah ilahiyah, namun kita dianugerahkan kesempatan hidup dalam Islam sebagai agama samawi yang terakhir, yang sempurna, dan agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Shadaqallahul 'azim. Artinya kurang lebih wallahu a'lamu bimuradi. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ma'asyiral muslimin wa zumratil mu'takifin rahimakumullah. Indah dan manisnya Islam yang kita rasakan saat ini tidak akan bisa lepas dari jasa, wasilah dan lembutnya dakwah yang disampaikan para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Wali Songo di penjuru Nusantara ini. Mereka mampu memasukkan nilai-nilai Islam sebagai agama rahmatan lil alamin pada budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Para leluhur kita diyakinkan oleh mereka dengan dakwah penuh hikmah yang mereka sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sudah telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul 'azim. Artinya kurang lebih wallahu a'lamu bimuradi. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin wa zumratil mu'takifin rahimakumullah. Dalam ayat ini ditegaskan kita harus memahami bahwa penting berdakwah dengan cara yang baik, karena hal baik yang didakwahkan dengan cara yang tidak baik tentu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Dalam konteks dakwah di Indonesia, kita harus menyadari bahwa Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, tradisi, bahasa, dan agama, sehingga menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengedepankan dakwah dengan hikmah di tengah kebinekaan Indonesia yang menjadi takdir dan sunnatullah. Toleransi menjadi kunci terciptanya kehidupan yang damai. Perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat tidak boleh menjadi pemicu konflik akibat arogansi dan prinsip merasa paling benar sendiri. Perbedaan-perbedaan yang ada sudah seharusnya menjadi kekuatan untuk bersama-sama membangun kehidupan yang harmonis, penuh dengan toleransi, serta tidak saling menyakiti dan menyalahkan keyakinan dan kepercayaan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108 yang artinya kurang lebih wallahu a'lamu bimuradi.
Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mutakifin rahimakumullah. Ayat ini secara khusus ditujukan kepada kita umat Islam tentang bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi sesembahan orang di luar Islam. Ayat ini turunkan saat suatu ketika orang-orang Islam mencaci maki berhala, sesembahan orang-orang kafir. Kemudian mereka dilarang Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi untuk tidak memaki-maki itu. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Qatadah ini, Allah melarang kaum muslimin memaki berhala yang disembah kaum musyrik untuk menghindari makin orang-orang musyrik terhadap orang-orang musyrik, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah dan sebutan-sebutan yang seharusnya diucapkan untuknya. Maka bisa jadi mereka mencaci maki Allah dengan kata-kata yang menyebabkan kemarahan orang-orang mukmin. Dari ayat ini juga bisa diambil hikmah bahwa kita dilarang melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perbuatan yang memunculkan akibat buruk lainnya. Kita juga dilarang melakukan sesuatu yang menyebabkan orang-orang di luar Islam semakin tambah menjauhi kebenaran Islam. Allah memberikan penjelasan bahwa Dia Allah menjadikan setiap umat menganggap perbuatan mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa ukuran baik dan tidaknya sesuatu perbuatan atau kebiasaan ada kalanya timbul dari penilaian manusia itu sendiri. Apakah itu merupakan perbuatan atau kebiasaan yang turun-temurun ataupun perbuatan serta kebiasaan yang baru saja timbul. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mutakifin rahimakumullah. Dalam konteks kebinekaan yang ada di Indonesia, Islam hadir dalam kesejukan dan mampu membuat perombakan besar dalam tatanan kehidupan di Nusantara. Perubahan ini tidak terjadi secara instan atau serta-merta. Butuh waktu bagi para pendakwah waktu itu untuk memasukkan nilai-nilai Islam. Akselerasi dakwah pun akhirnya dilakukan dengan menjadikan tradisi sebagai salah satu jalan ataupun sarana untuk bisa diterima oleh masyarakat, seperti media gamelan, seni wayang, dan berbagai tradisi bangsa Indonesia mampu diwarnai dengan keislaman dan ketauhidan, dengan tidak serta-merta langsung menyalahkan sepenuhnya, tetapi juga tidak membenarkan semuanya. Dakwah yang dicontohkan khususnya seperti Wali Songo mampu mengganti muatan-muatan tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran dasar Islam tanpa memicu polemik dan konflik, terlebih penentangan yang mengakibatkan pertumpahan darah. Kita pun wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa keberhasilan dakwah dan toleransi bangsa Indonesia yang mampu terjaga sampai saat ini menjadikan Indonesia percontohan dunia dalam kehidupan dan kerukunan hidup beragama. Banyak tempat ibadah yang berdekatan bahkan berdampingan di Indonesia, tetapi umatnya hidup rukun dan damai. Keragaman dan kedamaian seperti ini sangat langka ditemukan di berbagai penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mutakifin rahimakumullah. Kondisi damai seperti yang kita rasakan saat ini, kita bisa merasakan sendiri ketenangan dan kekhusyuan beribadah tanpa ada gangguan konflik dan peperangan. Anugerah ini harus kita syukuri dengan menjaga serta meningkatkan toleransi pada setiap perbedaan. Jangan karena ulah segelintir orang yang merasa paling benar sendiri, kita ikut-ikutan bertindak intoleran dan terprovokasi, sehingga akan memunculkan adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mutakifin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, hidayah dan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita mampu menyelaraskan antara Islam, tradisi dan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari
yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita baik dunia maupun akhirat kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya dan berguna bagi agama, manusia dan bangsanya. Dan kita juga diberikan rezeki yang halal barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari mara petaka, bencana, penyakit dan sebagainya, dan juga dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, sehingga insyaallah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan orang saleh muttaqin husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kabar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah yuhibbu makarimal umuri wa yakrahu safasifa wa innahu la yahdil qawmal fasiqin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الشرك والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.